semangat kerja nih di KPU Kabupaten Bogor nih, atau ibaratnya kata-kata penyemangat kerja lah. Jadi Pak Tommy kan pasti punya lah ya, tiap hari kan kalau mau berangkat kerja, wah gue harus semangat apa nih, pasti ada. Itu ada nggak? Dari dulu cuman satu, Iya. sabar tiada batas, tak ada batasnya, itu aja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, apa kabar? Welcome to podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Dengan semangat 5S, salam, sapa, senyum, sigap, dan sehat, mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik. Better. Hari ini pertama kali ya, bisa perkenalan dulu ya, saya Indra. Senang sekali bertemu dengan teman pemilih, dan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu staf di KPU Kabupaten Bogor, Pak Tommy Hartawan. Selamat datang Pak Tommy di ruang podcast KPU Corner. Sehat Pak Tommy? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sekarang lagi sibuk apa Pak Tommy? Sekarang lagi mempersiapkan untuk DPB berkelanjutan yang untuk triwulan pertama. Oke. Untuk DPB ini tiap tahun ada? Tiap tahun, tiap bulan. Jadi Tiap bulan? Tiap bulan update itu tiap bulan kita melaksanakan rakor, rapat koordinasi dengan partai. Untuk setiap bulan itu kita hanya intern. Ya. Tapi untuk per triwulan itu kita mengundang dari partai politik, dari dinas, ya, dari TNI Polri, dan ada beberapa badan lainnya. Kalau per bulan kan intern nih, hanya KPU. Bawaslu diundang atau tidak? Kalau untuk per bulan itu enggak. Jadi pleno rakor itu hanya untuk intern. Jadi hanya untuk komisioner aja. Oke. Ngapain sih DPP? DPP itu mau ngapain gitu? DPB itu jadi untuk daftar pemilih berkelanjutan. Pak Indra. Jadi kita itu setiap bulan itu mengupdate untuk pemilihnya ini. Ya. Nah, datanya itu kita terima dari Disduk. Ya. Ada yang turun kita dari lapangan, Ya, lewat ke desa. Ada yang dari TNI Polri yang kita minta langsung berkunjung ke sana. Pensiun ya, TNI Polri yang pensiun ya. Terus dari KCD. KCD itu yang dinas, siswa siswa yang masuk usia 17 tahun. Ya. Nah, itu setelah itu kita terima data dari mereka, kita sinkronisasi dulu dengan data pemilih yang tahun 2019, DPT 2019. Ya. Nah, setelah kita sinkronisasi, data yang belum ada di 2019, baik untuk kematian maupun untuk pemilih baru, yang terutama untuk pemilih baru itu kita masukkan ke dalam pemilih baru. Benar. Nah, untuk kematian kita biasanya yang ada itu kita TMS kan. Oh, yang tidak memenuhi syarat di TMS kan. Ya. Oke, buat teman pemilih nih agak sekedar info ya. DPB itu daftar pemilih berkelanjutan, dimana kalau kadang orang-orang menanyakan ya, KPU tuh setelah pemilu ngapain? Iya kan, banyak kayak betul, gitu kan. Iya. Banyak yang nanya, KPU setelah pemilu tuh ngapain sih? Ada kerjaan nggak sih? Kan biasa kan KPU tuh harus ya menjalankan event ya 5 tahun sekali. Nah, itu ada DPB, daftar pemilih berkelanjutan. Jadi KPU itu mengupdate data pemilih berkelanjutan ya tiap bulan, karena data penduduk itu dinamis ya. Iya, betul. Berjalan dinamis terus. Nah, inilah yang dilakukan KPU agar nanti pada saat pemilu mungkin ya, di saat pemilu nanti pekerjaan-pekerjaan yang berat itu udah tidak terlalu berat ya. Betul. Oke, seperti itu ya. Ini Pak Tommy ini lahir di mana? Saya asli Bogor. Bogor. Iya, kota Ya. Bogor. Kota Bogor, tapi kerja di KPU. Di KPU Kabupaten. Oke, jadi asli orang Bogor, lahir di Bogor, memang besar dan nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar. Nggak ada rencana mau keluar dari Bogor atau Jawa Barat itu? Nggak. Oke, Pak Tommy bisa ini nggak ngasih tahu nih teman pemilih tentang profil pendidikan Pak Tommy? Oh iya, saya SD di Panaragan Kidul, SD Negeri Panaragan Kidul 1,
SMP di SMP 6. Ya. SMEA, saya SMEA di SMEA Ganesha. Oh, SMEA itu biasa kalau di tempat saya ya terkenal Iya. itu banyak perempuan ya. Iya betul. Nah, Iya. itu masuk ke SMEA itu karena emang pengen cari cewek atau memang cari ilmu? Kebenaran karena dekat, sekolah dekat dulu emang lagi ya susah, akhirnya cari yang nggak ngongkos waktu itu tuh ya. Karena dengan jalan tuh nyampe. Nyampe. Tuh. Terus S1 di Menara Siswa di Parung. Narasiswa di Parung. Iya. Kemang sekarang Kemang. Iya, ya? Kemang. Ya? Iya. Oke, Narasiswa. Ambil apa, jurusan apa? Administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan. Oke. Jadi udah lumayan ya. Iya. Dan kalau di SMEA ke administrasi pemerintahan ya sedikit nyambung lah. Kebetulan akuntansi waktu itu tuh, ambil jurusannya deh. Jadi Oke. nggak semua di kelas itu nggak semua dominasi cewek nggak. Kalau Nggak. akuntansi itu setengah-setengah, tapi kalau Setengah-setengah. perkantoran itu Iya. biasanya dominasinya Dominasi cewek. Oh, oke. Nah, kalau Pak Tommy nih di KPU jabatannya Iya. sebagai apa? Saya itu sebagai staf pelaksana di Subag Rendatin, Perencanaan Data dan Informasi. Oh, perencanaan data dan informasi. Kalau dulu program Program dan data. data ya. Oke, otomatis karena emang udah ada perubahan perubahan. ini ya. Nomenklatur. Jadi kalau untuk tupoksinya Saya tupoksinya kalau untuk di Rendatin itu tupoksi saya yang saya kerjakan itu mengolah, ya, menyusun dan menerima RAB dari setiap subag. ya. Nah, udah itu kita susun seperti itu. Susun. Terus yang kedua itu saya mengolah, menyusun dan membuat laporan DPB. Laporan Yang setiap oke. bulan. Jadi data yang dari bawah, Iya. sebelum dimasukin ke sebelum teman pemilih kita tuh ada aplikasi ya, Iya. dari KPU RI. Jadi itu sebelum kita masukin ke data ke Sidali, Sidali. itu diolah dulu ya. Iya, betul. Diolah dulu, jadi yang data yang masuk ke Sidali itu udah benar-benar bersih, Bersih, ya. Benar-benar hasil saring. Hasil saring. Iya. Jadi bukan kopi saring aja ya, bukan ya. Bukan. Bisa data juga bisa disaring ya. Oke, Pak Tommy, sebelum di Rendatin nih, Iya. Pak Tommy itu ditempatkan masuk KPU tahun berapa deh? Tahun berapa di KPU? Saya masuk KPU itu pertama kali KPU ada 2003. Wow, 2003, sekarang 2022. Iya, Udah 19 tahun. 19 tahun ya. Nanti teman pemilih. Nah, makanya rumitnya KPU Kabupaten Bogor mengelola pemilu ya, logistik pemilu, maka tahun kemarin kita buat satu buku tentang manajemen logistik ya. Nah, teman-teman pemilih bisa download buku itu. Nah, ini bukunya ya. Ini bukunya nih, teman pemilih. Electoral Logistik Management. Ini teman pemilih bisa download di websitenya kpukapbogor.com. Nah, nanti bisa ada di situ kok. Ada beberapa buku nih. Kita udah bikin buku udah 3 nih. Ada potret pemilu serentak, ada simulasi dapil, proyeksi dapil, dan nah terakhir ini buku tentang electoral logistik manajemen. Nah, ini luar biasa. Ini ada ya sedikit berbagi lah, berbagi keluh kesah sih. Betul. Semoga bisa. 2024 berat, Kemungkinan lebih berat. karena TPS bisa mungkin bertambah. TPS mungkin bisa bertambah. Yang kedua, kita nggak tahu jenis formulirnya seperti apa. Mungkin Ya, ada mudah-mudahan perubahan. ya, kalau ada perubahan Yang lebih kedua, alhamdulillah ya. setelah tahap pemilu selesai, kita udah langsung masuk tahapan pilkada. Oh iya, benar teman pemilih. Itu yang bikin 2024 itu pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPR RI ya, Iya. legislatif lah. Itu di bulan Februari. Tanggal 14 Februari ya, hari Rabu 14 Februari. Nah, nanti di bulan November itu udah masuk pilkada serentak. Itu pemilihan lah, pencoblosan. Otomatis jadi itu nggak putus, KPU itu nggak putus. Ya. Ini aja udah mulai tahapan ya kita. Itu udah persiapan tahapan. Nah, oke. Jadi sekarang otomatis dari mengurus logistik nih Sekarang ke data. otomatis. Nah, ini kan sinambung nih. Iya betul. Benar ya? Iya betul. Karena logistik itu butuh data.
Awalnya dari data. Data. Kalau datanya benar, logistik Logistik benar. benar. Iya. Ya. Gimana? Merasakan masuk ke program ya Rendatin ya, rencana data informasi, ngurus data. Gimana? Rumit ya? Nah, makanya emang kan dulu logistik pun sempat berapa kali kita kejadian kan, maksudnya dalam artian kata datanya itu kadang-kadang tidak sinkron. Apa Yeah. yang kita terima di gudang dengan apa yang diplenokan di KPU itu kadang-kadang tidak sinkron. Nah dulu kan kalau KPU itu kan DPT itu kan ada beberapa kali DPT WHP 1, 2, 3 ada perubahan. Yeah. Nah itu yang bikin di logistik itu kadang-kadang kacau. Ya, ya benar. Itulah. Jadi paling bagus nih, ideal menurut Pak Tommy. Hamin berapa DPT itu harus ditetapkan dan itu jadi salah satu kunci untuk logistik. Nah, kalau misalkan awal itu logistik itu sebenarnya kan logistik itu tergantung DPT Iya. yang kita punya. DPT kabupaten. Nah, makanya kalau dulu itu kalau udah jadi DPT itu sudah, maksudnya udah ditetapkan itu udah. Ya. Jangan sampai nanti ya KPU RI membuka peluang lagi. Misalkan boleh penambahan. Nah, itu yang bikin sedangkan logistiknya itu belum KPU RI tidak merubah. Jadi ada penambahan pemilih tapi logistik tetap. Oh. Nah, itu yang jadi permasalahan kadang-kadang. Benar. Oke, Pak. Karena logistik itu kan dari DPT. Iya, benar. Ya, dia KPU RI ngambilnya dari DPT. Pengadaan dari DPT. Nah, sedangkan perubahannya itu tidak pernah diajukan untuk logistiknya. Ya. Nah, teman pemilih nih ada sedikit info lah. Pasti teman pemilih logistik itu apaan sih? Ya. Logistik itu ada kertas suara. Iya. Ya. Jadi kalau ada 3,4 data pemilih, otomatis ada 3,4. Plus 2%. Iya, 3,4 juta kertas suara plus 2%. Selama ini ada kesan-kesan nggak? Kesan-kesan, suka duka bekerja di KPU Kabupaten Bogor? Kalau duka lah nggak usah di ini, cuman kalau kesan itu biasanya kalau pemilu itu sukses. Iya. Logistik itu sukses, Nah. kan pemilu itu tergantung logistik. Iya, benar Ya kan? Pak Tommy. Nah, makanya kalau logistik itu sukses, maksud sampai ke TPS itu sudah suatu kebanggaan buat saya karena saya kan seringnya di logistik di gudang. Iya. Itu aja. Baik teman pemilih, beliau adalah suksesnya salah satu suksesor pemilu 2019 logistik ya. Pak Tommy ini suksesor loh. Ibaratnya di baliknya suksesnya pemilu 2019 di KPU Kabupaten Bogor itu ada beliau. Jasa-jasa teman-teman logistik di belakangnya. Benar ya? Iya, ada 35 Iya. orang yang 35.000. yang dia nggak kenal waktu. Iya. Tidur pun hanya 1 jam, 2 jam. Itu alhamdulillahnya selama logistik itu Iya. sehat semua. Alhamdulillah. Oke, sebelum ini masuk ke yang terakhir nih, Pak Tommy. Pak Tommy ada quote nggak yang membangun semangat kerja nih di KPU Kabupaten Bogor nih? Atau ibaratnya kata-kata penyemangat kerja lah. Jadi Pak Tommy kan pasti punya lah ya. Tiap hari kan kalau mau berangkat kerja, wah gue harus semangat apa nih? Pasti ada. Itu ada nggak? Dari dulu cuman satu, Iya. sabar tiada batas, tak ada batasnya, itu aja. Oke, baik teman pemilih. Jadi kalau apapun rintangannya, apapun kerjanya, kita harus sabar. Insya Allah hasilnya bakal yang terbaik. Ya, amin. Ya. Baik teman pemilih, kita akhiri podcast hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan tombol loncengnya serta follow semua akun media sosial di KPU Kabupaten Bogor di bawah ini ya. Nantikan episode-episode podcast KPU Kabupaten Bogor lainnya di YouTube channel KPU Kabupaten Bogor. Akhir kata, atas nama seluruh tim KPU Corner yang bertugas, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data.